Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you guys. Sudah lama ya nggak ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat belajar dari rumah? Oke, kita harus tetap semangat. Oke? Mari kita berdoa sebelumnya ya. Berdoa dimulai. Baiklah, selesai. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu English text yang biasa dipelajari di kelas 11 dan 12. Apakah itu? Inilah dia. Let's learn about spook text. Oke, let's learn about spook text in English. Pernah dengar apa itu spook text? Pernah mempelajarinya? Bisakah kamu membedakan antara spook text dengan analytical exposition, narrative text, descriptive text, atau yang lainnya dengan mudah? Oke, kalau kamu masih kesulitan, don't worry, sesudah mempelajari video pembelajaran ini, aku yakin banget kamu pasti bisa mempelajarinya dan membedakannya dengan tepat. Ya, sebelum kita menganalisis semua teks-teks yang kalian pelajari, mari kita belajar apa itu spook text. Oke, pada video pembelajaran kita akan membahas mengenai definition, purpose of spook text, generic structure, language features, example, and also question and answer. Oke, pertama kali, yuk kita bahas apa itu spook text. Spook text is a text which tells factual story happen in the past time with unpredictable and funny ending. Spook text adalah teks yang bercerita tentang cerita yang faktual, yang nyata, yang benar-benar terjadi dan terjadinya di waktu lampau, ya, dengan akhir yang lucu dan tidak diprediksikan sebelumnya. Oke, nah inilah dia social function dari spook text. Yang pertama adalah to entertain or amuse the reader with a funny story and also to tell a short story or event with a humorous twist. Oke, jadi kalau kamu ketemu teks yang pada akhir ceritanya membuat kamu tertawa karena menganggap itu lucu dan luar biasa, itu sudah bisa dipastikan bahwa jenis tersebut adalah spook text. Kalau kita lihat dari social function ini ya. Ya, selanjutnya mari kita bahas generic structure-nya. Generic structure dari spook text terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation, events, and also twist. Apa itu orientation? Orientation biasanya ditemukan di paragraf pertama karena fungsinya adalah to introduce of the participant of the story, memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, where it happens and when it happens. By giving the orientation, reader will recognize the story. Nah, di sini kita akan fokus ke 3 bagian ini ya, yaitu who, what, and also when. Siapa yang ada dalam cerita, apa yang terjadi, kapan terjadinya. Nah, lanjut, yang dimaksud dengan events adalah rangkaian cerita yang ada di paragraf selanjutnya. It tells about the chronological of the story. Several events are explored in chronological way which able to arrange the story read nicely. Di bagian ini kita fokus ke bagian how the story runs. Nah, di bagian terakhir, biasanya di paragraf terakhir ya, ini adalah twist, yaitu unpredictable plot in the end of the story which amuse the reader. Readers even didn't predict before that it would be like that. Oke. Language features yang ada di dalam spook text ada beberapa. Nah, inilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pada saat kalian menganalisis, you have to focus on individual participant. Fokuslah kepada partisipan yang ada di dalam cerita. Partisipannya ini bisa berupa people, animals, or certain things. Yang kedua, fokuslah ke material process. Use past sentence also. Kenapa menggunakan past sentence? Ya, karena spook text itu adalah cerita yang nyata yang terjadi di waktu lampau. Maka, tenses yang digunakan otomatis tenses yang berkaitan dengan kejadian di waktu lampau. Oke, yang keempat, kita fokus ke action verb, kata kerja yang mengacu kepada tindakan. Contohnya ate, ran, was walking, dan sebagainya.
Nah, berikutnya gunakan adverbial of time and adverbial of place. Gunakan keterangan waktu dan tempat. Jadi kalau kamu menemukan ada keterangan waktu dan tempat dalam sebuah cerita, kamu bisa garis bawahi. Siapa tahu itu adalah spook text loh. Oke, berikutnya adalah language features yang selanjutnya yang tidak kalah menarik dan pasti ada, yaitu write in chronological order. Use of direct speech and indirect speech for the dialogue. Ya, gunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung di dalam dialog. Dan yang terakhir adalah connective, yaitu first, then, finally. Oke, kalau kamu masih bingung dengan apa yang dibahas tadi, mari kita masuk ke bagian example. Penguin in the Park. Ini adalah judul spook text-nya ya. Lihat paragrafnya. Once a man was walking in a park when he came across a penguin. Ini adalah paragraf pertama yang memperkenalkan participan yang ada di dalam cerita, yaitu a man, a penguin. Dan juga menerangkan di mana ceritanya terjadi, in a park, kapan terjadinya, when he come across a penguin. Once. Nah, di sini karena sudah diperkenalkan tentang participan, apa, what, dan juga when, maka ini disebut dengan orientation. Paragraf selanjutnya, ada 2 paragraf. He took him to a policeman and said, I have just found this penguin, what should I do? Kalimat ini adalah kalimat langsung, karena ada apostrof ya. I have just found this penguin, what should I do? Apostrof lagi tuh. The policeman replied, take him to the zoo. Oke. Lalu diikuti dengan the next day, the policeman saw the same man in the same park and the man still carrying the penguin with him. The policeman was rather surprised and walked up to the man and asked, why are you still carrying that penguin about? Didn't you take it to the zoo? Ini adalah rangkaian events. Paragraf selanjutnya, I certainly did. Dan, oh my God, you are so stupid. I asked you to take the penguin and give it to the zoo. I didn't ask to take it to the zoo and have fun there with it, policeman said. Nah, kata-kata policeman said-nya ini, yang dikatakan oleh policeman said ini, menandakan bahwa bagian ini adalah twist. Oke, sampai sini paham mengapa disebut dengan twist? Ya, karena ada misunderstanding atau misinterpretation antara the man, oleh si the man terhadap kata-kata policeman. Policeman memintanya untuk membawa penguin dan memberikan penguin itu ke the zoo, ke kebun binatang, bukan membawanya ke kebun binatang untuk jalan-jalan. Seperti itu. Sampai sini paham jalan cerita Penguin in the Park? Mari kita analisis. Partisipan yang ada di dalam Penguin in the Park adalah the man, penguin, dan policeman. Action verb-nya ada carry, walk, help. Adverb of time-nya ada once, in the park, to the zoo. Adverb of place in the park and to the zoo, misalnya chronological ordernya ada the next day. Oke. Nah, untuk membuat kamu memahami cerita tadi, mari simak question and answer berikut ini. Read the following text to answer question number 1 until 5 based on the story about penguin in the park. Okay, choose the best answer. The text above belongs to spoof. Where did the man find the penguin? Di manakah the man menemukan penguin? In a zoo. Lalu, where did the man take the penguin for the first time? For the first time, di manakah dia menemukannya? To a zoo. And it was a great idea because he really enjoyed it. So today I'm taking him to these movies. It's called twist. That's right. Okay. Why was the man still carrying the penguin the next day? Because he misinterpreted to what the police said. Oke, sampai sini paham ya? Oke, untuk memudahkan kalian, inilah dia resume dari materi kita hari ini. Spoof text adalah bagian dari English text yang memiliki tujuan to entertain readers with a funny story that has an unexpected ending. The structure ada 3 bagian, yaitu orientation pengenalan, eventnya berisi kejadian-kejadian, dan ditutup oleh twist yang merupakan hal yang tidak terduga dari cerita tersebut. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Selamat belajar.
Jangan lupa temukanlah spook text yang ada di sekitarmu dan coba analisis. Oke, pasti menyenangkan sekali. Bye!